Halo, Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Oke, sudah lengkap ya 20-an. Suaraku terdengar jelas kah? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, nah kita mulai kuliahnya ya. Jadi tidak ada daftar hadir di LMS. Nanti aku akan menginputkan sendiri kehadiran kalian dari polling atau kuis singkat yang nanti kalian jawab di Zoom ini. Jadi Zoom kalian nanti akan muncul polling atau kuis singkat, ada 3, dan nanti kalau kalian hadir, aku tinggal lihat daftar itu saja. Nah, kita akan membahas tentang fungsi gelombang, dan di sini kita bisa bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, 3 model cahaya. Yang kedua dan yang ketiga itu terkait dengan percobaan interferensi untuk membandingkan 2 karakteristik, dan kita ambil di sini objeknya adalah cahaya dan elektron. Nah, yang ketiga, yang keempat itu adalah fungsi gelombangnya sendiri, dan ini tentu pembahasan di dalam fisika kuantum, namun kita kenalkan di sini dalam bentuk yang sederhana. Yang kelima, ini hanya sekedar pengenalan awal bahwa fungsi gelombang itu didapat dengan menyelesaikan persamaan Schrödinger. Nah, itu nanti yang akan kita bahas insya Allah di hari Kamis dan selanjutnya. Oke, dari bagian yang pertama, 3 model cahaya. Yang pertama modelnya itu adalah model gelombang. Dan ini harusnya sudah kalian pahami dari mata kuliah sebelumnya, yaitu cahaya itu digambarkan sebagai gelombang elektromagnetik. Dan karena dia gelombang elektromagnetik, maka ada bagian medan listriknya, ada bagian medan magnetnya. Nah, di gambar sini, nih kalian lihat di share screen-nya, itu medan listriknya digambarkan dengan panah-panah berwarna merah. Jadi panah merah ini itu adalah arah dari medan listriknya. Atau kalau kita biasanya tuliskan simbolnya itu adalah E gitu ya. Kemudian yang medan magnet itu digambarkan dengan arah dari warna panah berwarna biru. Jadi di sini kalian lihat ada yang biru, ini adalah bagian dari B-nya, medan magnet. Nah, dengan adanya perubahan kedua medan ini, maka menjalarlah gelombang cahaya atau gelombang yang kita sebut gelombang elektromagnetik. Nah, jadi cahaya yang kita lihat sehari-hari ataupun gelombang radio yaitu persis terdiri dari perubahan medan magnet dan medan listrik di sepanjang titik ruangnya. Jadi tergantung titik mana gitu ya. Dan gelombang ini menjalar dengan kelajuan cahaya C. Makanya di sini dituliskan kecepatan dari gelombang IM, gelombang elektromagnetik, itu adalah kecepatan cahaya itu sendiri, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Dan hubungannya antara kecepatan menjalarnya dengan frekuensi gelombang dengan panjang gelombang itu dari persamaan ini, lambda F sama dengan C. Jadi ini khusus untuk persamaan dari gelombang elektromagnetik. Nah, tentu karena dia gelombang, maka dia punya sifat terdifraksi saat melewati satu celah. Ini ada di fisika dasar 2 atau optik ya. Jadi saat gelombang cahaya melewati satu celah, dia mengalami pembelokan. Dan pembelokan ini dilihat secara keseluruhan, itu seakan-akan dari celah itu muncul sumber cahaya yang baru. Jadi misal sumber cahayanya ada di sebelah sini, ini muka gelombangnya datang,
kemudian menabrak satu pembatas, tapi ada celah di tengah, maka dari celah tersebut seakan-akan muncul sumber gelombang cahaya yang baru. Dan peristiwa ini disebut difraksi. Nah, kalau ada dua celah atau satu celah pun, tapi di sini ada dua tepian ya. Tapi di sini kalau ada dua celah, maka dua sumber gelombang tadi akan mengalami interferensi, yaitu penjumlahan dari amplitudonya masing-masing. Nah, karena amplitudonya bisa positif, bisa negatif ya ke bawah, bisa saling menghilangkan. Jadi nanti akan ada pola gelap dan pola terang, atau bagian di layar yang akan terlihat gelap atau terlihat terang. Nah, ini gelombang cahaya, ini dimodelkan sebagai cahaya dimodelkan sebagai gelombang, atau kalau bahasa Inggrisnya dibalik dia ya, wave model dari cahaya. Nah, sementara itu pada saat kalian belajar optik, lensa, dan seterusnya ya, kalian juga memahami bahwa cahaya itu bisa dimodelkan menjadi sinar atau sebuah sinar. Dan kalau sebuah sinar berarti cahaya itu digambarkan biasanya satu garis lurus ya, seperti ini. Ini garis lurus saja, ini juga garis lurus begitu. Dan ketika melewati dua medium, batas di dua medium bisa terjadi pantulan, ini reflection, bisa terjadi pembiasan, ini refraksi, bisa terjadi penyerapan di dalam medium tersebut, ini diabsorpsi, atau dia dipantulkan oleh partikel atau molekul di dalam medium itu, atau dihamburkan, scattering. Jadi ketika cahaya digambarkan sebagai model sebuah sinar, maka di sini kalian lihat hanya sebuah garis yang bisa dipantulkan, bisa menembus, bisa menghilang karena amplitudenya mengecil begitu ya, atau bisa dihamburkan atau berbelok. Nah, jadi yang digambarkan dalam model sinar ini hanya arah dari cahayanya saja. Nah, model sinar ini pula yang kita gunakan biasanya untuk membahas lensa atau optik. Misal di sini kalian lihat ada lensa cembung. Biasanya kita modelkan cahaya itu datang dari salah satu objek ke sini, kemudian dibelokkan karena terjadi pembiasan tadi ya, memasuki lensa, difokuskan di salah satu titik. Ujung yang satu dari objek, pohon misalnya seperti ini juga memiliki sinar yang lurus gitu. Nah, kita memahami di sini cahaya sebagai atau dimodelkan sebagai suatu sinar. Nah, sementara itu terakhir di pertemuan kita itu cahaya dimodelkan sebagai sebuah foton atau partikel begitu ya. Dan di sini kita ingin memberikan gambaran yang walaupun tidak terlalu akurat, tapi paling tidak mewakili dari konsep ini, yaitu cahaya sebuah partikel tadi. Nah, gambarannya seperti apa? Ini digambarkan sebagai sebuah paket gelombang. Ini paket gelombang. Jadi cahaya itu digambarkan sebagai sebuah paket gelombang, dan paket gelombang inilah yang kita sebut sebagai satu foton. Jadi kalau kita bicara terakhir ya dari eksperimen efek fotolistrik, itu satu foton gitu yang datang ke plat katoda, kemudian mengeluarkan elektron gitu. Nah, satu fotonnya gambarannya kurang lebih seperti ini. Dan ingat ini yang digambarkan hanya medan listriknya saja, walaupun kita juga tahu sebenarnya dia punya sumbu di sini, yang ini adalah untuk medan magnet. Tapi untuk mudahnya di sini digambarkan hanya medan listrik saja. Nah, dari model foton seperti ini kita melihat bahwa gelombangnya itu ternyata terlokalisasi di salah satu titik gitu, yaitu di daerah sini ya. Dan dia seperti sebuah partikel akhirnya. Nah, energi yang dimiliki oleh satu paket gelombang seperti ini dihitung dari konstanta Planck dikalikan frekuensi dari cahayanya. Dan kita menggunakan model foton seperti ini saat kapan? Saat intensitas cahayanya cukup rendah. Jadi kalau intensitas cahayanya cukup tinggi, kita biasanya akan menggunakan model gelombang. Ketika intensitas cahayanya cukup rendah, kita menggunakan model foton. Ketika kita menganalisa lensa dan seterusnya terkait dengan optik, kita menggunakan model sinar.
Nah, model mana yang paling tepat? Tidak ada yang paling tepat karena setiap model hanya penyederhanaan dari fenomena di alam. Jadi kita tidak bisa mendapatkan model yang paling tepat, kita hanya bisa mempelajarinya satu persatu. Dan tentu di mata kuliah kalian juga satu persatu yang dipelajari dan terakhir kita mempelajarinya sebagai model foton. Oke, nah sampai di sini ada pertanyaan kah? Atau aku bikinkan ini saja Google Form dan setiap dari kalian tuliskan pertanyaannya di situ ya. Sebentar untuk linknya. Ini kita lagi bahas bagian A ya, 3 model cahaya. Dan di sini kalian silahkan kasih pertanyaan. Tuliskan saja di link ini. Linknya anonim ya. Dan ini aku posting di kolom chat. Oke, silahkan diklik untuk pertanyaannya di kolom chat, diisi sebentar. Nanti aku baca satu-satu sama kita jawab bareng-bareng. Linknya ada di kolom chat ya. Oke, mungkin sekitar 5 menit.
Oke, sudah ada beberapa yang masuk. Aku bacakan ya. Yang pertama adalah 3 model eh, 3 model cahaya. Untuk cahaya pertama tadi model apa ya? Kalau yang pertama tadi kita membahas model cahaya sebagai sebuah gelombang. Ini ya model pertama, cahaya sebagai sebuah gelombang. Kemudian untuk model cahaya sinar, persamaan apa yang digunakan? Macam-macam. Jadi kalau kita membahas refraksi, ada persamaan Snellius ya di sini. Kemudian kita membahas optik, ada persamaan 1/f sama dengan 1/apa sama dengan tambah 1/apa. Itu ya persamaannya. Kalau membahas model cahaya berupa gelombang, kita punya persamaan Maxwell. Kalau membahas model cahaya berupa foton, kita punya persamaan ini, energi dari sebuah foton adalah HF. Jarak antara dua garis gelap dan garis terang itu kita biasanya menggunakan persamaan terkait dengan selisih dari panjang sinarnya. Itu biasanya seperti ini ya. Untuk jarak dari antara garis gelap dan terang, kalian bisa dapat sudut dari persamaan ini dan sudutnya kalian gunakan untuk menghitung jarak, yaitu menggunakan Pythagoras sin cos seperti biasa. Antara dua gelap dan terang ya, berarti antara M0 dan M1. Apakah cahaya dapat mengalami refraksi? Ya, dan itu sudah kalian bahas di persamaan Snellius. Apakah foton dikatakan unit yang tidak bermassa? Iya, jadi nanti di relativitas kalian akan memahami bahwa massa itu ada 2 jenis. Ada massa diam, ada massa bergerak. Nah, foton ini dia tidak memiliki massa diam, tetapi dia memiliki katakanlah massa bergerak begitu ya, sehingga dia punya momentum juga. Apakah gelombang tidak bermassa? Iya, dalam hal ini gelombang tidak memiliki massa. Apakah suhu media udara bisa mempengaruhi sifat cahaya sebagai gelombang? Kalau bicara suhu mempengaruhi sifat cahaya sebagai gelombang, berarti kita bicara range energi ya. Suhu itu kan dia terkait dengan panas tidaknya medium. Panas tidaknya medium terkait dengan getaran dari molekulnya. Nah, range energi yang bisa mempengaruhi gelombang cahaya sebagai gelombang itu sebenarnya tidak masuk ya. Jadi maksudnya adalah gini, kalau kalian tembakan laser ke dalam api, apakah lasernya terhenti di api? Tidak, lasernya akan tembus saja kan melewati api tersebut kemudian ke belakang gitu. Jadi api tidak menghalangi laser untuk menembusnya. Padahal api kan sangat panas, suhunya sangat tinggi begitu ya. Artinya energi yang dimiliki oleh medium tersebut dalam menggetarkan molekulnya sehingga menjadi plasma, karena api itu plasma, itu tidak mempengaruhi sifat cahaya sebagai gelombang. Apakah model ini memiliki keterbatasan atau kekurangan? Tentu, model foton kita tidak bisa menggunakan atau kita akan sangat kesulitan menggunakan model foton untuk menjelaskan peristiwa refraksi atau peristiwa pembiasan dari dua medium. Apakah untuk partikel besar bisa menggunakan foton atau hanya bisa dengan gelombang saja? Partikel besar, foton ini hanya istilah yang khusus digunakan untuk gelombang elektromagnetik. Jadi untuk gelombang yang menjalar medan listrik dan medan magnet begitu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan partikel. Mungkin itu jawabannya. Oke, nah kita balik lagi ke materi kita. Sekarang di bagian yang kedua, kita akan membahas karakteristik
saat melewati celah ganda. Tentu ini yang pertama, sebuah cahaya melewati celah ganda, dan kita semua memahaminya bahwa cahaya akan didifraksikan, kemudian sepanjang jalan dia akan mengalami interferensi. Ini kalau dimaksud sepanjang jalan itu adalah setelah keluar dari celah ini. Ini ada celahnya 2 di sini ya. Setelah keluar dari celah di sini mereka mengalami interferensi sehingga ketika jatuh di layar muncul pola gelap terang seperti ini. Atau kalau dilihat dari atas, garis-garis ini adalah garis muka gelombang atau posisi dari puncak dari gelombangnya. Puncak gelombang itu yang mana? Ini kalau kalian lihat di model gelombang, ini kan ada puncaknya di sini. Nah, ini garis sepanjangan gitu ya. Karena cahaya model gelombang tadi. Dan ketika mengalami interferensi, ada bagian yang saling menguatkan, ada bagian yang saling menghilangkan. Jadi di layar muncul pola gelap terang. Dan biasanya untuk menentukan sudah ada rumusnya, tapi kita tidak dalam rangka untuk menghitung pola gelap terang posisinya ada di mana. Kita ingin membandingkan dengan objek yang lain. Nah, objek yang pertama tadi adalah cahaya, yang kita lihat dia memang mengalami peristiwa difraksi dan interferensi. Dan objek yang kedua adalah elektron. Nah, elektron saat dilewatkan melalui celah ganda, dan kalian tahu elektron itu kan dia sebuah partikel, dia objek katakanlah bulat seperti ini gitu ya, dengan ukuran yang sangat kecil. Ketika dia dilewatkan melalui celah, baik celah tunggal maupun celah ganda, dua-duanya bisa mengalami interferensi. Ini ketika lewat celah ganda seperti ini, maka di layar akan muncul pola gelap dan terang seperti yang kalian lihat di gambar ini. Jadi ini adalah gambar dari hasil eksperimen untuk peristiwa difraksi dan interferensi elektron. Tapi ingat, elektron itu kita punya gambaran seperti ini ya, partikel. Nah, elektronnya mengalami peristiwa katakanlah seperti gelombang, interferensi, celah ganda. Nah, padahal dalam cara untuk mendapatkan gambar interferensi seperti ini, elektron itu ditembakkan satu persatu, jadi bukan barengan begitu ya. Kalau gelombang tadi kan barengan, banyak muka gelombangnya langsung ditembakkan ke celah ganda. Nah, ini elektron ditembakkan satu persatu. Misal ini adalah penembaknya, elektron gun, misalnya seperti itu, ditembakkan, dia menjalar sepanjang lintasan ini, kemudian melewati ini, kemudian satu elektron itu akan dibelokkan mungkin ke sini dan jatuh di sini. Karena dia jatuh di sini, maka bagian ini menjadi terang pada layar. Maka kita lihat di sini seperti putih gitu ya garisnya. Kemudian itu baru satu elektron, ditembakkan lagi elektron yang lain setelah itu. Mungkin dia menembus celah ini, kemudian dia belok mungkin ke sini. Nih, di sini terang lagi. Nah, katakanlah ditembakkan sebanyak 1000 elektron dan hasilnya pada layar setelah selesai 1000 ditembakkan itu seperti ini. Muncul pola terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap seperti ini ya. Dan ini sangat aneh. Kenapa? Karena kita menembakkannya hanya satu persatu elektron. Jadi bukan seperti cahaya yang barengan semuanya. Ini ya, kita lihat cahaya. Ini barengan nih, semua muka gelombang melewati dua celah ini dan keluar sebagai sumber cahaya baru di sini, kemudian mengalami interferensi dan difraksi sehingga ada pola gelap terang. Nah, yang ini hanya satu elektron setiap saatnya, dan pada layar walaupun satu persatu ditembakkan, tidak barengan 1000 langsung ya, itu muncul pola terang dan pola gelapnya. Jadi ada yang bagian gelap yang jarang dikenai elektron, ada pola terang yang sangat sering elektron jatuh di situ. Nah, aku pengen tahu pendapat kalian atau pertanyaan kalian atau ide kalian untuk menjelaskan kenapa seperti ini. Aku kasih ini ya. Aku kasih. Mungkin kalau yang ini langsung posting ke chat saja. Posting ke chat.
bisa ke everyone, bisa langsung posting ke akunku di chat, di kolom chat. Terkait dengan ide kalian apa, atau penjelasan kalian apa, atau pertanyaannya apa. Jadi yang aku pengen tahu dari sini untuk memantik diskusi kita itu adalah ide kalian untuk menjelaskan fenomena ini, atau kalau masih belum ada ide berarti banyak pertanyaan. Pertanyaan kalian apa tentang fenomena ini? Pertanyaannya apa? Dua hal ini ya. Nah, aku tunggu di kolom chat sini karena ini aku pengen lihat satu persatu. Kalau Google Form aku nggak pengen lihat orangnya siapa, nggak masalah. Kalau sekarang aku tunggu di kolom chat. Ini setiap nama kan muncul nih, nanti bisa posting sesuai dengan namanya tersebut. Jadi aku bisa lihat siapa yang apa punya ide ini atau punya pertanyaan ini gitu ya. Kalau nggak ide, pertanyaan, dua hal ini. Kalau punya keduanya silahkan dituliskan saja di kolom chat. Bisa tertuju langsung ke aku, bisa juga tertuju ke everyone. Kalau everyone bisa dilihat oleh semua, kalau ke aku hanya aku saja yang bisa lihat di kolom chat di Zoom-nya. Oke, kita tunggu lagi sekitar 5 menit. Silahkan diposting masing-masing di kolom chat. Nah, ini ada pertanyaan yang sebelumnya lagi sambil aku bacakan. Salah satu sifat dari 3 model cahaya dan fungsinya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi 3 model ini punya aplikasi di peralatan masing-masing ya. Kalau model gelombang dari sebuah cahaya ini aplikasinya untuk menganalisis spektrum dari cahaya. Dengan analisis spektrum kita bisa tahu komposisi dari misal atmosfer planet di tata surya ini atau atmosfer bintang di luar angkasa begitu. Hanya dengan menganalisis hasil difraksi dan interferensi dari cahaya. Kalau model sinar udah pasti banyak banget dalam hal penentuan jenis gas itu kita menggunakan ini refraksi dari cahaya infrared untuk menentukannya, atau lensa yang kita gunakan untuk membantu melihat, atau kamera banyak sekali ya kalau model sinar. Kalau model foton apa? Nah, model foton ini kita gunakan pasti semua dari kalian punya karena kamera di HP kalian itu adalah kamera yang teknologinya nangkap cahayanya itu photon by photon. Jadi bukan kamera zaman dulu yang pakai klise lagi ya, kamera kita sekarang di HP itu dia pakai model foton untuk menangkap cahayanya. Jadi hitungannya itu per satu foton per satu foton. Nah, tentu secara elektronik menggunakan lapisan tipis semikonduktor namanya. Jadi kamera di HP kita itu teknologinya teknologi semikonduktor, dia menangkap cahaya per satu foton. Warnanya apa itu adalah frekuensi dan energinya ya, dan itu direkam dan di layar kelihatan jadinya tangkapan kameranya. Itu aplikasinya. Nah, jangan lupa untuk posting di kolom chat ide atau pertanyaan kalian ya terkait dengan fenomena difraksi elektron tadi. Cahaya dapat menyebar atau terserap. Apa maksudnya? Ini pertanyaan yang tadi ya. Terserap itu maksudnya cahayanya hilang. Agak aneh ya, tapi itu yang terjadi. Jadi cahayanya hilang, elektronnya di dalam bahan itu energinya meningkat. Itu terserap artinya. Bahan materi seperti apa? Bisa gas hidrogen, yang paling umum digunakan dalam pelajaran biasanya menjelaskannya adalah gas hidrogen. Bisa juga kaca biasa, kaca jendela yang kalian lihat itu, pasti kalau mobil ataupun apa ya, mobil biasanya nih atau rumah gitu ya, kacanya kan kacanya gelap tuh, dibikin gelap sengaja. Artinya cahaya yang datang dari luar banyak yang diserap oleh kaca tersebut. Nah, berarti bahannya yang menyerap cahaya itu adalah kaca jendela tadi, Ray-Ban gitu ya. Pada interface dua materi, nah itu istilah yang tepat ya, antara dua materi itu memang interface, istilahnya sinar dapat dipantulkan dan atau dibiaskan. Apa yang dimaksud?
Tapi nggak ada kelanjutannya apa yang dimaksud ya. Maksudnya dimaksud dipantulkan gitu kan? Kalau dipantulkan sinarnya arahnya berbalik. Kalau dibiaskan sinarnya arahnya berbelok gitu aja. Oke, nah sudah ada DM, sudah ada semua DM boleh silahkan kalau mau DM. Aku sambil mencatat siapa yang DM gitu ya untuk apa keaktifan di kelas. Yang DM mau everyone boleh, mau DM boleh. Ini ada yang bertanya untuk yang peristiwa difraksi dan interferensi elektron tadi ya pertanyaannya. Ini kalau aku setting gambarnya lagi agak ke bawah. Ups, tidak bergeser. Nah ini ya. Ada pertanyaan mana tadi? Di sini. Gelombang datangnya bersamaan elektron satu-satu. Mengapa bisa menghasilkan cahaya sama gelap terang? Menghasilkan cahaya sama gelap terang. Maksudnya gelap terang di sini adalah kalau terang itu maksudnya elektron paling banyak jatuh di situ ya. Kalau gelap elektron paling banyak sedikit sekali jatuh di situ. Nah, mengapa seperti itu? Itu yang akan kita bahas di sini. Mungkin ada ide lain atau pertanyaan. Apa syarat terjadinya interferensi cahaya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau interferensi cahaya itu yang bagian kedua tadi ya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari banyak. Jadi mata kita sebetulnya melihat hasil interferensi cahaya karena cahaya datang dari lampu kamar kalian, mungkin ada cahaya datang dari layar HP kalian, ada cahaya datang dari laptop kalian, dan semuanya berinterferensi, semuanya masuk ke lensa mata sehingga kalian bisa melihat. Namun kalau ditanya interferensi cahaya biasanya dipakai di alat apa? Biasanya untuk menganalisis unsur yang terkandung dalam satu cairan atau dalam satu zat. Itu prinsip interferensi cahaya. Kalau dilihat dari modelnya berarti membentuk sebuah sudut ya. Iya, cahaya atau elektron geraknya membentuk sudut. Nah, ini pertanyaan bagus juga. Apa yang terjadi jika elektron melewati celah ganda? Elektronnya jadi dua. Dan ini salah satu interpretasi dalam fisika bahwa ketika elektron melewati celah ganda, elektronnya seakan-akan menjadi dua. Jadi elektron yang tadinya satu jadi dua dan mereka berinterferensi satu sama lain. Nah, ini pertanyaan bagus karena fisikawan pun sekarang punya interpretasi seperti itu. Iya, kalau di layar ini ada pertanyaan apakah cahaya tersebut bisa muncul karena semakin banyak elektron ditembakkan maka cahaya yang semakin terang. Mungkin maksud cahaya di sini adalah layar ya. Layar yang terlihat putih itu semakin jelas dibandingkan hitamnya karena makin banyak elektron yang ditembakkan. Betul. Ini pertanyaan yang bagus pula selanjutnya. Mengapa elektron-elektron tersebut tahu akan berada di mana saat mencapai layar? Ini layar dia nggak masukin ya kalimatnya, tapi ini pertanyaan yang memang kita di fisika memang orang jadi pertanyaan filosofis jadinya ya karena tidak bisa menjawab persisnya kenapa. Kalau ditanya di manakah elektronnya akan jatuh, maka kita bisa jawab sebagian besar elektron akan jatuh di posisi ini, sebagian kecil di sini. Tapi kalau ditanya mengapa elektron tersebut tahu akan berada di mana, jawabannya adalah di dalam bidang ilmu fisika kita masih belum tahu jawaban pertanyaan ini, dan ini memang jadi bahan diskusi yang sampai sekarang pun masih diperdebatkan ya di antara fisikawan. Ada yang bilang elektronnya tersebut satu sama lain sebenarnya adalah satu gitu. Ada yang bilang interpretasi kayak tadi elektronnya membelah menjadi dua saat melewati celah ganda. Jadi ini pertanyaan yang memang juga ditanyakan oleh banyak fisikawan sekarang.
Apakah banyak interferensi? Tidak pengaruh. Jadi walaupun elektronnya sedikit, tetap terjadi interferensi gelap dan terang. Hanya saja tidak terlalu jelas gitu ya, putih terangnya dan gelapnya, karena dia sedikit jumlah elektron. Makanya tadi dikasih contoh 1000 gitu. Tapi 1000 itu gantian ya, satu persatu elektronnya lewat. Mungkin 1 detik 1 elektron, katakanlah gitu. Ditunggu 1000 detik baru muncul pola gelap terang. Makin banyak elektron, makin jelas nih pola gelap terangnya. Jadi walaupun sedikit tetap terbentuk pola gelap dan terang. Semakin banyak celah yang dilewatinya, apakah dapat mengaruhi intensitas? Enggak. Ketika kalian membahas gelombang cahaya, itu kan biasanya eksperimennya tidak hanya celah ganda, tetapi juga celah yang lebih dari 2, lebih dari ganda gitu ya. Tetap polanya adalah gelap terang. Nah, jadi tidak mempengaruhi. Nah, mengapa cahaya yang tampak sangat jelas hanya di tengah? Mengapa sisi kanan kirinya terlihat tidak terlalu jelas? Ini apa namanya? Ini adalah karakteristik dari interferensi dan difraksi gelombang ya. Dan kita temukan juga pada elektron di sini bahwa yang paling terang memang di bagian tengah. Kalau ditanya mengapa yang terang di bagian tengah, mengapa sisi kiri dan kanan, jawaban sementaranya adalah bagian tengah memang paling banyak elektron yang jatuh di situ gitu. Bagian kiri kanannya makin sedikit elektron yang jatuh sehingga tidak terlalu jelas. Terus kalau ditanya lagi kenapa begitu, ya karena fungsinya seperti itu. Fungsinya yang mana? Fungsinya persis seperti fungsi yang dipakai untuk menjelaskan gelombang elektromagnetik, interferensi gelombang elektromagnetik. Mungkin biasanya aku pernah lihat di bukunya, coba ini kita naikkan ke atas. Nah, diklik dulu. Fungsinya persis seperti yang ini ya, walaupun elektron yang mengalami interferensi, difraksi, tapi fungsinya tetap seperti ini. Mengapa lebih terang di bagian tengah? Mungkin kalau aku jawab karena bagian tengah itu yang paling dekat dengan sumber cahaya, misalnya seperti itu ya. Sementara yang bagian kiri kanannya itu makin jauh dengan sumber cahaya. Coba kalau layarnya misalnya kita bikin melengkung seperti ini ya. Nah, mungkin akan terlihat pola gelap terangnya tidak berubah intensitasnya. Yang sini terang, yang bagian sini pun juga terang karena jaraknya dengan sumber cahayanya sama atau jaraknya dengan celahnya sama. Nah, terjadi juga dengan elektron di sini. Mungkin kalau ingin dikejar lagi jawabannya ya seperti itu ya. Berlaku positif negatif juga kah untuk gelap terang kanan sama gelap terang kiri? Mungkin positif negatif itu mengacu pada nilai M ya. Ya sama. M-nya enggak juga, M-nya enggak ada positif negatif. Itu mengacu dengan nilai apa ya? Mungkin bisa diperjelas lagi nanti. Apa yang positif negatif? Apakah pola gelap terang hanya garis lurus? Enggak. Ini garis lurus karena celahnya berupa celahnya berupa vertikal. Ini seperti yang contoh untuk gelombang elektromagnetik, karena celahnya berupa vertikal, jadi dia terlihat seperti garis lurus. Nah, kalau celahnya bukan vertikal seperti itu, tetapi berupa lubang kecil, lubang kecil seperti ini ya, maka pada layar itu akan terbentuk pola gelap terangnya kayak gini. Jadi tergantung celahnya ya. Oke, nah pertanyaan paling bagus tadi ada di ini, Siva Salsabila Dian Putri. Mengapa elektron tersebut tahu akan berada di mana saat mencapai layar? Mungkin maksudnya itu ya. Itu pertanyaan yang sangat bagus, dan kita di di dunia fisika memang masih menjadi perdebatan apakah karena elektronnya
membelah menjadi dua, seperti halnya jawaban untuk Emrido tadi, apa yang terjadi ketika elektron melewati celah ganda ataukah bagaimana? Nah, itu banyak interpretasi. Kalau kalian lihat di internet banyak teori-teori lain gitu, macam-macam teorinya. Tapi biasanya nggak dimasukkan di textbook. Nah, pelajaran kita di textbook ini atau di mata kuliah ini memang bukan untuk menjawab mengapa, tetapi untuk menjawab di mana kira-kira elektronnya akan jatuh, di mana kira-kira elektron akan sedikit berada di situ gitu. Atau dalam bahasa kita nanti adalah di posisi mana elektron peluangnya paling besar untuk jatuh atau untuk berada. Jadi kita akan menentukan posisi elektron, bukan posisi pastinya, tetapi peluangnya saja. Paling sering elektron berada di situ dengan menggunakan fungsi gelombang. Jadi salah satu maksud dari pelajaran kita memang menjawab pertanyaan dari Siva ini, tapi bukan menjawab mengapanya, tetapi kita menjawab bagaimananya, yaitu di mana kira-kira peluang paling besar elektron akan berada. Bukan menjawab mengapa elektron akan berada di situ. Nah, itu pertanyaan yang filosofis dan banyak diskusi di internet dan fisikawan bahkan banyak buku yang membahas itu, tapi di luar pembahasan mata kuliah kita. Namun itu pertanyaan yang sangat menarik. Jadi di mana mengapa elektron tersebut tahu dia harus berada di mana. Jadi maksudnya adalah kalian bayangkan elektronnya tadi satu persatu saja dilewatkan dari celah ganda, tetapi setelah 1000 akan terlihat pola gelap terang. Jadi elektron yang datang kemudian seakan-akan tahu dia harus berada di sini kah, dia harus berada di sini, supaya muncul pola gelap terang gitu ya. Padahal satu persatu tadi elektronnya. Nah, kita nggak bisa menjawab mengapa, tapi kita bisa mengukur kira-kira di mana terang, kira-kira di mana gelapnya. Untuk elektron yang mana? Untuk elektron yang berada dalam sebuah atom atau dalam sebuah sumur potensial. Tapi itu nanti pembahasan di hari Kamis, insya Allah. Jadi sekarang baru konsepnya dulu. Nah, terkait dengan, oke, mungkin udah cukup ya di chat udah aku jawab semua. Terkait dengan elektron yang ditembakkan ke celah ganda, sebenarnya eksperimennya orang-orang di tahun 80-an dan sampai sekarang tidak hanya elektron, bahkan atom. Jadi kalau elektron kan cukup kecil. Nah, ini kalau atom juga seperti itu perilakunya. Jadi atom juga mengalami difraksi dan juga mengalami interferensi ketika dilewatkan dalam satu celah. Nah, cuma celahnya bukan lagi celah dari materi konkret kayak lubang di besi, tapi celahnya dibentuk dari gelombang elektromagnetik dari laser dalam hal ini gitu ya. Dan hasilnya adalah seperti ini, muncul juga pola gelap dan terang. Jadi atom pun yang lebih besar dari elektron tentu karena atom terdiri dari banyak elektron, ada intinya. Ketika ditembakkan satu persatu, pada keakhirannya mungkin 1000 atom ditembakkan akan muncul pola gelap terang seperti ini. Jadi seakan-akan atomnya mengalami difraksi dan mengalami interferensi cuma dengan atom yang akan datang sesudahnya atau yang atom datang sebelumnya gitu ya. Karena yang ditembakkan satu persatu atom, tidak bersamaan atomnya ditembakkan. Dan itu yang paling aneh memang kenapa begitu. Nah, kita nggak bisa menjawab mengapa begitu, tapi kita bisa menghitung posisi kira-kira atom tersebut akan jatuh paling sering di titik mana. Yang lebih sedikit kemungkinan jatuhnya ada di titik mana. Nah, itu yang bisa kita hitung. Melalui apa? Melalui satu fungsi yang disebut dengan fungsi gelombang. Nah, dua eksperimen ini, elektron maupun atom, itu menunjukkan bahwa ternyata apa yang kita maksud dengan partikel, ingat partikel itu kan sebuah objek yang memiliki massa dan umumnya kecil gitu ya. Jadi elektron itu adalah partikel, atom itu juga partikel bisa, karena kecil punya massa dan posisinya jelas begitu ya dalam ruang.
kalau partikel dibandingkan tubuh kita, butiran pasir itu kita bisa anggap partikel juga karena tubuh kita besar gitu ya dalam fisika. Namun kita biasanya membahas partikel itu adalah elektron, atom, dan yang terakhir foton itu kita sebut sebagai partikel pula. Karena dari eksperimen efek fotolistrik dan radiasi benda hitam gitu ya, dia terkuantisasi atau berupa paket gelombang seperti tadi, itu partikel. Nah, ternyata apa yang dilihat dari eksperimen celah ganda ini, baik elektron maupun atom itu mengalami apa tadi, difraksi dan interferensi juga ketika melewati celah ganda atau celah tunggal pun dia mengalami difraksi interferensi, dan ini hasilnya di layar gitu ya. Apakah ini berarti elektron dan atom yang mana itu merupakan partikel punya gelombang? Sebelum kalian bertanya gelombang apa, maka di tahun 1900-an de Broglie mengajukan bahwa setiap objek yang bermassa dan bergerak itu memiliki properti panjang gelombang. Setiap objek, artinya termasuk tubuh kita ya. Cuma kalau tubuh kita dihitung panjang gelombangnya berapa, tentu sangat-sangat kecil. Mengapa demikian? Karena kalian lihat rumusnya, untuk menghitung panjang gelombang dari setiap objek yang punya massa dan bergerak itu adalah H dibagi MV. M adalah massa, katakanlah tubuh kita 50 kg ya. Ini kecil aja 50 kg massanya. Kecepatan kita lari, katakanlah paling cepat nih, misal meloncat 1 meter per detik. Nah, sementara itu konstanta Planck yang bagian atas ini satuannya berapa? 6,63. Di sini 6,63 kali 10 pangkat min 34. Lihat, ordenya sangat-sangat kecil begitu ya. Minus 34. Padahal ini adalah panjang gelombangnya. Jadi ini 50 kalikan 1 cuma 50 kg meter per sekon, 6,63 dibagi 50 kalikan orde 10 pangkat minus 34. Jadi panjang gelombang tubuh kita itu ordenya 10 minus 34 meter saja. Sangat-sangat kecil kan, makanya tidak terlihat. Tetapi kalian bayangkan jika objeknya itu adalah elektron. Nah, kalian tahu massa elektron itu kan ada dalam orde 10 pangkat min 19 kilogram, dan kecepatan elektron bisa sangat-sangat tinggi, bisa juga pelan begitu ya. Tapi orde yang seperti ini akan menyebabkan elektron itu punya panjang gelombang yang cukup terlihat dari alat eksperimen yang di atas tadi, celah ganda misalnya. Sehingga menurut de Broglie, elektron yang tadi kita lewatkan celah ganda itu sebenarnya dia punya gelombang juga, yaitu kita kenal dengan panjang gelombang de Broglie. Nih, hitungannya bagaimana? Konstanta Planck dibagi massa dikalikan kecepatan. Nah, jika panjang gelombang de Broglie-nya sebanding dengan ukuran benda, ingat ukuran tubuh kita kan sekitaran satuan meter kan, jadi 1 meter gitulah, ini ordenya ya. Mungkin ada yang nilainya 1,9, 2 meter, tapi ordenya meter. Sementara orde panjang gelombang kita adalah 10 pangkat minus 34, dihitung dari rumus ini tadi ya. Ini sangat jauh sekali, nggak matching. 10 pangkat minus 34 panjang gelombang tubuh kita, de Broglie, sementara dimensi dari tubuh kita ukurannya satuannya meter gitu ya. Jadi kita jelas bukan objek kuantum. Nah, kalau elektron tadi panjang gelombangnya de Broglie-nya kalau kalian hitung dalam orde dari dimensi elektronnya, maka dia sebenarnya adalah objek kuantum. Maksudnya objek kuantum adalah dia dihitung menggunakan persamaan kuantum dengan persamaan kuantum. Persamaan kuantum itu apa saja? Yaitu salah satunya adalah persamaan Schrödinger yang akan kita bahas di bagian akhir nanti. Nah, makanya tidak ada yang menghitung kecepatan mobil dengan persamaan kuantum. Cukup gunakan persamaan klasik saja. Tetapi ketika yang dibahas adalah elektron, yang dibahas adalah atom, maka sebetulnya kita harus menggunakan persamaan kuantum. Mengapa demikian? Karena panjang gelombang de Broglie-nya hampir sebanding dengan panjang gelombang dengan dimensi atau ukuran dari bendanya.
Oke, ini satu bagian. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Oh, ini bebas aja ya. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, aku lanjut. Tidak ada, bebas saja kalau ini. Kalau nggak ada, aku lanjut ke bagian yang keempat di sini, yaitu objek kuantum memiliki fungsi gelombang. Nah, tunggu, ini ada anotasi mungkin atau clear dulu ya. Nah, sini. Clear. Oke. Nah, sampai di sini kita punya beberapa istilah yang harus diperhatikan, yang harus dipahami gitu ya. Nanti aku coba tuliskan di LMS. Yang pertama adalah peluang, yang kedua adalah rapat peluang, yang ketiga adalah fungsi gelombang. Objek kuantum itu apa? Ini ya definisinya tadi. Jika panjang gelombang de Broglie-nya sebanding dengan ukuran benda, maka objek tersebut kita kategorikan objek kuantum, yaitu dihitung menggunakan persamaan kuantum gitu ya. Nah, setiap objek kuantum memiliki fungsi gelombang. Jadi kita akan bahas inti dari pertemuan hari ini, yaitu fungsi gelombang. Nah, fungsi gelombang itu apa? Untuk memahaminya kita harus memahami rapat peluang dan kita harus memahami peluang. Fungsi gelombang, ini contoh penulisannya ya, tidak lain dituliskan ya suatu fungsi terhadap sumbu X, terhadap nilai X. Sebenarnya fungsi gelombang yang komplit itu adalah X dan T. Atau yang lebih komplit lagi adalah gabungan koordinat seluruh sumbu ya X, Y, Z dengan waktu gitu. Ini fungsi gelombang yang paling komplit gitu. Tapi biasanya kita bahas fungsi gelombang yang lebih sederhana ini hanya pada sumbu X, dan disederhanakan lagi untuk materi kita hanya yang bergantung pada nilai X saja. Ini fungsi gelombang. Jadi maksudnya itu untuk kalau kalian sebutkan X3, maka didapat fungsi gelombangnya adalah berapa. Gitu ya, maksudnya adalah fungsi gelombang ini. Nah, fungsi gelombang ini adalah psi, nyebutnya psi. Fungsi gelombang itu yaitu psi terhadap X ini, kalau dia dikuadratkan 2 kali, seperti yang kalian lihat di persamaan di bawah ini, kemudian dia dikalikan dengan jarak atau range dari sumbu X, delta X-nya misalnya nilainya adalah 1 nanometer begitu ya. Di posisi X sama dengan, misal di X sama dengan 2 nanometer. Range-nya adalah di X 1 nanometer dikalikan dengan fungsi gelombang kuadrat itu sama dengan nilai peluang. Peluang dari objek kuantum itu berada di rentang delta X pada X. Ini ya. Itu adalah fungsi gelombang dikuadratkan dikalikan range-nya. Nah, atau nilai dari fungsi gelombang kuadrat, ini ada fungsi gelombang kuadrat, ini ya, fungsi gelombang dikuadratkan, itu adalah apa yang kita sebut sebagai P besar X, atau aku terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini adalah rapat peluang. Jadi rapat peluang itu adalah fungsi gelombang nilai mutlak ya, dikuadratkan. Itu rapat peluang. Nah, kalau rapat peluang dikalikan dengan delta X, maka nilainya adalah peluang. Nah, kalau ini aku tuliskan di bagian atas, jadinya seperti ini, rapat peluang dikalikan dengan range delta X, ini adalah peluang. Dalam hal ini peluang, katakanlah objek kuantum ya, objek
kuantum berada di situ. Nah, yang namanya peluang, nilai dari peluang itu hanya bernilai dari 0 sampai dengan 1. Atau kalau mau dibikin persen, dari 0% sampai dengan 100%, gitu ya. Jadi peluangnya itu ya bernilai 0 sampai 100 atau 0 sampai 1. Nah, kalau rapat peluang ini apa? Nanti kita bahas habis ini. Kalau ini delta X, ini adalah range-nya. Jadi yang kita lihat di gambar sebelumnya, misal ini ya, ini bisa kita garis untuk menentukan sumbu X. Misal sumbu X, posisi X sama dengan 0 di bagian tengah ya, itu X sama dengan 0. Ini kan ada range-nya. Nah, ini yang dimaksud delta X tadi. Nih. Jadi delta X di posisi X sama dengan 0, peluang dari elektronnya berapa? Peluang elektronnya jatuh di delta X, katakanlah delta X-nya sangat kecil ya di situ, 1 mm misalnya, posisi di X sama dengan 0, nilai peluangnya berapa? Nah, kan ini cukup terang, mungkin nilai peluangnya aku bikin persen ya, mungkin 30% jatuh di sana. Selebihnya sisanya jatuh di range ini, terus di range sebelahnya, terus juga di range sebelahnya gitu ya. Nah, ini maksud dari peluang. Oke, itu delta X tadi. Nah, sekarang kita lihat definisi satu persatunya ya, peluang. Jadi ini peluang itu apa dulu? Ini hanya sekedar flashback saja. Yang dimaksud peluang itu kalau misalnya kalian menembak satu sasaran, ini sasarannya berupa persegi 4 ya, entah panahan, entah kalian main tembak panah kecil yang biasanya dilemparkan gitu ya, atau main tembak beneran dengan pistol atau panahan atau game atau apa gitu ya, atau beneran. Kalau ada 100 peluru yang kalian tembakkan dan kalian menembak jatuhnya di titik hitam seperti ini, setelah ditembakkan kelihatan posisinya, dan ini dihitung per masing-masing luasan. Ada luasan A yang bagian tengah nilainya paling tinggi, biasanya luasan B yang kedua dan C yang di luar lingkaran, maka bisa didapat nilai di bagian tengah itu jatuh 45 peluru. Kalian bisa menembak 45 peluru jatuh bagian tengah, 35 peluru di lingkaran yang keduanya, dan 20 peluru di luar lingkaran. Nah, kita bisa definisikan peluang dengan menghitung untuk setiap luasan. Jadi peluang untuk luasan di A itu adalah 0,45. Mengapa demikian? Karena 45 peluru jatuh di situ dari 100 peluru yang ditembakkan. Nah, jadi 45 gitu peluangnya. Ini kalau mau dijadikan satuan saja 0,45. Kalau mau dijadikan persen, kita akan menyebutkan bahwa peluang jatuh peluru kalian ada 45% di bagian tengahnya. Kemudian 0,35 di daerah B. Ini lingkaran yang kedua ya, yang warna biru. Sekitar 35% peluru kalian jatuh di daerah yang kedua. Sekitar 20% jatuh di luar lingkaran. Nah, ini peluang. Atau bisa dituliskan 0,45, bisa dituliskan 0,35, bisa dituliskan 0,2 gitu ya. Nah, sementara itu rapat peluang itu apa? Nah, ingat tadi definisinya, rapat peluang, ini P besar ya, ini rapat peluang dikalikan dengan jarak, range-nya tadi ya, 1 mm misalnya itu adalah peluang. Ini persis sama seperti kita bicara tentang rapat massa persatuan panjang. Misal di sini ada rapat massa persatuan panjang, itu adalah mu x dikalikan delta x adalah massa. Atau rapat massa persatuan volume yang paling mudah gitu ya, rho. Ini adalah kilogram per meter kubik kan satuannya, per meter kubik. Nah, kalau rho dikalikan volume, dV, volume kecil, maka kita akan dapat nilai massa. Gitu ya. Rho-nya misalnya adalah massa air 1000 kilogram per meter kubik. Jadi kalau ditulis 1000, kemudian volume yang dilihat adalah 1 meter kubik, dV-nya berarti 1, berarti massa air di volume tersebut adalah 1000 kilogram. Nah, ini persis densitas ya, rapat massa.
bandingkan sekarang dengan rapat peluang. Persis seperti itu. Rapat peluang adalah peluang persatuan volume. Atau dalam hal ini karena kita hanya satu dimensi, ini peluang persatuan jarak saja. Jadi lebih mudah membayangkannya ya. Kalau dikalikan jarak berarti nilai yang kita dapat adalah nilai peluang. Persis seperti rho tadi dikalikan dV, maka nilai yang kita dapat adalah massa. Nah, itu. Ini rapat peluang. Nah, pertanyaannya kemudian, Pak, ini peluang apa? Jangan lupa tadi kita bahas peluang objek kuantum berada di situ. Misal tadi elektron ya, melewati satu celah, dan tadi interpretasinya macam-macam ya. Ada yang bilang elektronnya jadi dua, masing-masing melewati dua celah terpisah. Kita abaikan dulu interpretasinya. Tapi yang jelas yang terjadi adalah elektron akan jatuh mengikuti pola gelap terang. Seperti ini ya. Ini persis satu titik ini adalah elektron yang jatuh di situ. Elektron berikutnya yang nyusul kemudian mungkin jatuh di sini. Jadi aku kasih gambaran ya. Elektron pertama mungkin di sini. Elektron kedua bisa di sini. 3 di sini jatuhnya. 4 di sini. Terus saja kayak gitu. Enggak beraturan. Tapi setelah kalian lihat 1000 elektron yang sampai di layar, maka akan terbentuk pola terang. Ini pola gelap. Ini gelap, ini terang ya. Ini gelap karena nggak ada elektron, ini terang gitu. Nah, posisi elektron jatuh tadi itu bisa dimodelkan atau bisa diprediksi lewat persamaan fungsi gelombang. Yaitu apa? Yaitu fungsi gelombang kita kuadratkan. Ini ya. Kalau fungsi gelombang dikuadratkan akan ada plot seperti ini diplot fungsinya, hasilnya gitu ya. Dan ini persis yang kita maksud dengan rapat peluang tadi. Nah, ini kalau dikalikan dengan jarak, maka hasilnya adalah peluang. Nah, fungsi gelombangnya sendiri bisa jadi seperti ini ya. Ini fungsi sinus atau fungsi kosinus sama aja, cuma geser fase awal saja. Jadi fungsi gelombangnya bisa sin, bisa cos, bisa gabungan sin cos, atau nanti kita lihat contohnya bisa fungsi segitiga, macam-macam. Tapi kalau dia dikuadratkan, maka posisinya ketika dikalikan dengan jarak, itu akan menentukan kebolehjadian atau tempat di mana elektron paling mungkin jatuh di situ. Nah, ini ketika membahas fungsi gelombang dari elektron. Itu analoginya ya, kenapa kita menggunakan yang seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke kuis singkat. Ini bukan kuis beneran, tapi cuma untuk melihat pemahaman kalian saja. Tidak ada apa yang rumit di sini. Kita diberikan satu layar, kemudian di layar itu udah ada hasil dari katakanlah difraksi dari elektron begitu ya. Sehingga elektron jatuh itu persis di titik yang warna ungu ini. Jadi kalian lihat ada acuan sumbu X di bagian bawah dan itu ada A, B, C, D itu maksudnya posisi A di situ. Maksudnya itu adalah posisi A itu garis sini ya. Ini posisi B itu adalah yang kena di garis sini, posisi C itu yang garis sini gitu. Maksudnya gitu ya. D itu adalah daerah sini. Nah, di antara posisi A, B, C, dan D ini kalian pasti lihat ada perbedaan antara elektronnya kan. Nah, manakah urutan yang menunjukkan peluang besar ke kecil? Peluang ya, bukan posisi elektron, tapi peluang dari fungsi gelombangnya tadi. Nah, kalian bisa jawab di poolingnya. Jadi aku akan launch untuk pooling yang pertama. Harusnya kelihatan di layar kalian. Silahkan dipilih urutan yang paling tepat. Apakah urutan A, B, C, atau D. Kita nggak bisa nentuin hanya dengan melihat posisi jatuh elektron. Kalau bisa ditentukan, pilihannya tentu antara A, B, dan C. Nah, silahkan diklik saja, kemudian di submit jawabannya. Kita tunggu beberapa saat sampai semuanya menjawab gitu ya.
Pak, untuk ngisi jawabannya di mana ya Pak? Soalnya belum ada linknya. Di kita juga nggak ada kelihatan di layar, cuma ada soalnya. Gimana? Urutan besar kecilnya, jawabannya ada di mana? Di ini, di apa? Di share apa? Screen sharingnya di atas gambar. Di atas gambar kan ada pilihan A, B, C, D itu. C ke B sama dengan D ke A gitu ya. Itu untuk pilihan yang A. Jadi kalau kalian merasa itu yang paling tepat, maka di pollingnya kalian klik yang A. Paham ya? Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Monggo, monggo. Untuk Silakan. link filenya ini bisa dibuka di mana ya Pak? Soalnya pas saya buka di LMS belum ada apa-apa Pak. Terima kasih. Pas apa? Link poolingnya muncul di Zoom-nya, dari Zoom-nya sendiri. Kalau pilihan jawabannya ini ya yang aku lingkari A, B, C, D gitu ya. Ini soalnya. Nah, kalian pilihnya di poolingnya, di halaman poolingnya, nanti muncul di situ opsinya apakah A, B, C, atau D gitu. Nah, A, B, C, atau D itu mengikuti yang pilihan-pilihan ini. Kalau tidak dapat ditentukan, berarti kalian klik yang D gitu ya, submit. Maaf Pak, pollingnya nggak muncul Pak. Poolingnya nggak muncul. Apakah ada yang bisa lihat poolingnya di sini? Sama Pak, nggak ada juga Pak. Nggak ada juga. Coba aku stop sharing dulu. And pooling, coba aku majukan lagi poolingnya. Aku munculkan lagi ya di sini. Nah, apakah muncul poolingnya? Kalau ada yang muncul, bisa mulai dijawab opsinya A, B, C, atau D. Nggak ada Pak. Iya Pak, masih belum ada Pak. Oh, ada yang bisa muncul kan? Sebelumnya kalian pernah nggak kalau menggunakan Zoom menjawab lewat poolingnya? Pernah Pak. Pernah ya? Ini tidak ada muncul memang ya. Oke, kayaknya memang poolingnya agak bermasalah berarti ya. Aku terpaksa bikinkan di luar Zoom. Kalau begitu. Google Form saja kalau terpisah. Multiple choice A, B, C, atau D.
Oke, memang nggak ada yang bisa lihat di pooling ya, berarti. Chat. Oke, coba itu all soal. Oke, itu linknya ada di kolom chat. Kalau tidak ada yang bisa submit di pooling, linknya di kolom chat. Silahkan sambil diisi, aku share screen lagi pertanyaan dan pilihan jawabannya ya di sini. Nah, mungkin bisa dilihat pertanyaan dan pilihan jawabannya apa saja. Oke, kita tunggu beberapa saat dulu. Ini kuis ringan saja, tidak ada yang berat di sini. Manakah urutan yang benar yang menunjukkan peluang dari besar ke kecil dari hasil di layar di bagian bawahnya itu ya. Posisi titik itu adalah elektron jatuhnya. Elektron jatuh di titik tersebut. Gitu. Dikumpulkan mungkin setelah 1000 elektron sehingga terlihat gambarnya kayak gitu. Oke, sudah. Kalau sudah, aku tutup responnya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, aku tutup ya. Nah, ini kalau aku lihat jawabannya sudah sebagian besar benar ya. Jadi 14 orang atau hampir 87% itu memilih jawaban C. Mengapa C? C itu yang paling besar A. Ya jelas ya peluangnya paling besar di posisi A. Mengapa? Karena banyak sekali kalau kita ambil range misalnya di sini tadi ya delta X sama dengan 1 mm, lebarnya itu banyak sekali elektron yang jatuh di sini. Artinya peluangnya tinggi. Kemudian yang kedua adalah B sama dengan D karena B sama dengan D ini sama aja nih wilayahnya. Maksudnya banyaknya elektron yang jatuh hampir sama. Yang paling jarang elektron jatuh adalah C, jadi peluangnya kecil. Nah, kalau ini dianalogikan dengan persentase, misal aja nih ya, kita nggak ngitung beneran. Misal di A itu paling banyak adalah 60%. Kemudian di sini katakanlah sisanya kan 20% gitu ya, 40%. Kita bisa anggap di sini misalnya adalah 15%, jatuh di sini ini 15%. Sehingga yang jatuh di bagian C hanya 10% saja. Nah, ini adalah peluang dari
elektron jatuh. Nah, peluang ini didapatkan dari apa? Dari fungsi gelombang sebagai fungsi X tadi ya, dikuadratkan dikalikan dengan range delta X. Nah, sementara fungsi gelombangnya sendiri bentuknya seperti apa tidak ditanyakan di sini. Kita hanya melihat hasil perkalian dari fungsi gelombang kuadrat dikalikan delta X. Atau fungsi gelombang kuadrat ini adalah rapat peluang yang simbolnya tadi kita tuliskan sebagai P besar X. Nah, ini definisi-definisinya ya. Rapat peluang atau fungsi gelombang dikuadratkan dikalikan delta X adalah nilai peluang. Dan di layar kelihatan seperti ini. Oke, mungkin itu jawabannya. Jadi sebagian besar sudah mulai paham dan kita lihat bentuk macam-macam peluang. Salah satu bentuk dari fungsi gelombang. Nah, salah satunya adalah fungsi gelombang yang bentuknya seperti ini. Jadi kita lihat di gambar sebelah kiri, yang ini ya, sebelah kiri. Ini ada fungsi gelombang yang bentuknya kayak fungsi sin, tapi di bagian negatifnya ada turun ke bawah. Nah, ini salah satu misal, contoh aja ini ya, bentuk dari fungsi gelombang. Apa nilai dari sumbu Y-nya? Ya tidak ada sebenarnya, itu nilai fungsi gelombang. Kalau sumbu X kan posisi ya, posisinya di B, fungsi gelombangnya nilainya besar gitu ya. Posisi di minus B, fungsi gelombang nilainya negatif gitu. Nah, ini baru punya arti kalau kita kuadratkan fungsi gelombang seperti yang di bawah ini ya. Kuadrat dari fungsi gelombang itu adalah ini, rapat peluang. Dalam bahasa Inggrisnya itu probability density. Jadi kalian tahu kalau fungsi sin dikuadratkan bentuknya ya seperti sin juga, tetapi yang negatif kalau dikuadratkan kan dia jadi positif. Makanya kalian lihat fungsinya ke atas begini ya, ke atas, ini juga ke atas karena yang tadi negatif ya positif gitu. Nah, dengan probability density kita udah bisa melihat bahwa ini posisi yang paling banyak menemukan elektron ya ada yang di posisi di mana ada puncak dari probability density karena peluangnya di sini akan sangat besar. Nah, syarat dari nilai probability density itu adalah ini. Kalau dia dijumlahkan itu harus sama dengan 1 dan tentu dijumlahkannya dari seluruh kemungkinan ruang ya. Dalam secara konsep itu kita sebut minus tak hingga sampai tak hingga. Syaratnya adalah seluruh jumlahan dari rapat peluang nilainya harus sama dengan 1. Nilainya sama dengan 1 itu maksudnya kurva di bawah ini, di bawah fungsi gelombangnya dikuadratkan ini kalau dijumlahkan adalah harus sama dengan 1. Mengapa? Karena integral ini kan tidak lain dari luasan di bawah kurva. Jadi kalau kita punya fungsi gelombang kemudian dikuadratkan maka itu adalah rapat peluang. Nah, kalau rapat peluang ini dijumlahkan ya, atau diintegralkan dalam bahasa matematika atau dihitung luasannya itu jumlah totalnya harus sama dengan 1. Nah, ini adalah kalau kita sebut dalam fisika kuantum ini syarat normalisasi istilahnya ya. Jadi dalam menentukan fungsi gelombang melalui nanti persamaan Schrödinger kita ada syarat normalisasi yang kalau diintegralkan dari minus tak hingga sampai tak hingga jumlahnya harus sama dengan 1. Apa yang diintegralkan? Yang diintegralkan adalah ini rapat peluangnya. Oke, jadi rapat peluang dihitung dari fungsi gelombang dikuadratkan. Itu definisinya. Nah, ini hanya sekilas syarat normalisasi karena kita akan pakai di penentuan fungsi gelombang ya atau contohnya nanti. Nah, sebelum bergerak pindah ke konsep yang fungsi gelombang, kita coba kuis singkat salah satu lagi. Di sini pertanyaannya adalah ini adalah fungsi gelombang dari neutron. Jadi yang kita lihat ini itu fungsi gelombang neutron gitu ya. Ini fungsi gelombang. Makanya di sini simbolnya adalah Cx. Pada nilai X manakah neutron paling mungkin ditemukan? Jadi pertanyaannya pada nilai X yang mana kita paling mungkin akan menemukan neutron. Nah, di sini ada
macam-macam pilihan ya, tapi diberikan tanda yang A kah, yang B, atau yang C gitu. Dan ini beda ya, fungsi gelombang ada yang positif di atas, ada yang negatif di bagian bawah. Nah, tapi yang ditanyakan adalah dari fungsi gelombang yang seperti ini, di mana kita paling mungkin untuk menemukan neutron. Jadi ini fungsi gelombang neutron, bukan elektron. Nah, kalau tidak bisa di pooling Zoom, aku kasih link ini lagi, link untuk Google Form. Tunggu sebentar, linknya aku buatkan di chat juga. Apakah A, B, atau C gitu ya pilihannya. Dan aku kasih yang D ini, kita nggak bisa nentuin dari fungsi gelombang saja. Tidak bisa ditentukan. Boleh juga jawabannya tidak bisa ditentukan. Kalau fungsi gelombang mungkin kurang informasi, tidak ada fungsinya, tidak bisa dihitung atau sebagainya, berarti kalian pilih yang D begitu ya. Apakah di A, apakah di B, apakah di C, atau tidak bisa ditentukan. Oke, ini linknya. Kalian buka kolom chat, ada link yang baru untuk pertanyaan yang kedua ini. Dan kalau sudah bisa menebak atau bisa mengira-ngira atau tahu jawabannya yang mana, silahkan dipilih saja, bebas. Yang penting menjawab, tidak perlu benar gitu ya, kalaupun salah ya nggak apa-apa. Yang penting jawab menurut apa yang kalian pahami. Ingat, kita sedang melihat fungsi gelombang, bukan rapat peluang gitu ya. Tetapi ditanyakan adalah peluangnya, mana yang paling mungkin menemukan neutron di posisi X mana. Silahkan linknya di kolom chat sambil dipilih. Dan ingat, karena fungsi gelombang ada positif, ada negatif gitu ya. Yang positif tentu yang ke arah atas, yang negatif yang ke arah bawah. Silahkan diisi linknya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kita tunggu beberapa saat. Pertanyaannya adalah posisi X mana neutron paling mungkin ditemukan? Apakah A,
negatif ke bawah, atau B satu-satunya positif ke atas, atau C yang paling negatif ke bawah. Atau nggak bisa ditentukan karena harus ada fungsinya dikasihkan, harus ada normalisasi dulu baru kita bisa nentuin peluangnya. Kita tunggu yang lain untuk mengklik pilihan jawabannya. Sudah. Oke, mungkin cukup mewakili. Aku tutup responnya. Nah, sekarang ini jawaban yang paling banyak itu adalah B ya. Mungkin dituliskan aja nih B. Ada apa namanya? 13 orang menjawab di B. Ini B. Ada 13 orang menjawab yang B. Kemudian yang C ada 5 orang menjawab yang C. Yang C 5 orang. Kemudian yang A ada 1 orang saja. Jangan-jangan yang A ini yang benar. Cuma 1 orang. Yang A 1 orang, B 13 orang, C 15 orang. Milih tidak bisa ditentukan, tidak ada. Oke, nah kita lihat sekarang logikanya ya. Ini yang digambarkan fungsi gelombang. Nah, ingat untuk menentukan posisi di mana yang paling mungkin menemukan neutron atau partikel kuantum, objek kuantum, itu kita melihat bukan pada fungsi gelombang, tetapi pada peluangnya. Nah, untuk mendapatkan peluang, kita harus menggunakan nilai dari rapat peluang. Ingat tadi ini aku kasih warna berbeda ya spidolnya, apa namanya, katakanlah hijau nih. Rapat peluang itu ditentukannya bagaimana? Rapat peluang atau simbolnya adalah P besar X itu ditentukan dari fungsi gelombang dimutlakkan, dikuadratkan gitu ya, kuadrat mutlaknya. Jadi kalau ini dikuadratkan, fungsi rapat peluang itu akan naik seperti ini. Nah, ini aja ya, estimasi aja. Yang B akan seperti ini gitu ya. Semua ke atas ya karena dia mutlak positif. Yang C akan seperti ini, paling tinggi. Nah, karena kuadrat aku berusaha gambar 2 kali lipat ya, kuadratnya lebih tinggi gitu. Nah, yang warna hijau ini adalah rapat peluang. Jadi kalau kalian kalikan rapat peluang dengan delta X, yang mana ini konstan ya, semuanya sama, katakanlah 1 mm, maka posisi di mana rapat peluang paling besar, ini, itu menentukan posisi di mana neutron paling sering ditemukan, atau paling sering jatuh di situ tuh neutronnya gitu ya, kalau dalam hal difraksi tadi. Berarti jawaban yang benar adalah C. Nah, 5 orang sudah benar. Yang B mungkin beranggapan bahwa harus yang positif. Enggak, karena kita bukan melihat di fungsi gelombangnya, tapi kita melihat di rapat peluangnya. Dan ingat rapat peluang tadi rumusnya adalah mutlak kuadrat dari fungsi gelombang, begitu ya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Tentu bukan A juga, karena A yang paling kecil. Oke, nah ini solusinya. Dan sekarang mungkin kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Dari jam 4 tadi ya, kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Nah, sekarang kita coba secara matematis melihat bagaimana aplikasi dari fungsi gelombang. Nah, ini contoh satu ada di bukunya Naik Randall Fisika Dasar. Jadi di sana juga dibahas tentang fisika modern. Ini adalah suatu fungsi gelombang, diberikan bentuk fungsi gelombangnya yang garis merah ini ya. Sebelum 0 dia 0, setelah L sama dengan 1 nanometer, ini jarak ya, setelah 1 nanometer dia 0 lagi. Dari 0 ke 1 nanometer, nilai dari fungsi gelombangnya turun. Mulai dari nilai C turun sampai ke 0. Jadi kalian lihat fungsinya turun seperti ini. Nah, ini segitiga aja. Ini paling gampang kalau mencari integralnya karena integral tidak lain dari luasan segitiga ini, setengah alas kali tinggi gitu ya. Nah, nilai fungsinya pun diberikan di sini, yaitu nilainya adalah
C dikalikan 1 minus X per L. Nah, ini salah satu contoh fungsi gelombang ya. Tentu ini fungsi gelombang yang paling sederhana karena dia bilangannya real semua. Padahal nanti kalau kita belajar di fisika kuantum, fungsi gelombang itu imajiner juga ada. Di sini perkaliannya pun sederhana, hanya satu konstanta. Ini konstanta di depan ya, disimbolkan dengan C. Bisa disimbolkan dengan huruf lain, nggak masalah. Dikalikan dengan 1 minus X dibagi L. L itu adalah panjang ini, posisi akhirnya gitu ya. Jadi ini konstanta juga. Ada 2 konstanta di sini dan fungsi dari variabel X. Nah, ini fungsi gelombang. Diberikan sudah fungsinya, digambarkan plotnya seperti ini. Pertanyaan pertama, hitunglah nilai konstanta C. C kan nggak diketahui berapa di sini. Nah, tetapi kita punya syarat normalisasi tadi kan. Syaratnya adalah kalau diintegralkan ini rapat peluangnya terhadap dx, maka nilainya harus sama dengan 1. Jadilah kita integralkan fungsi gelombang yang dikuadratkan. Nah, ini fungsi gelombang dikuadratkan biasa aja, dikuadrat seperti biasa ya. 1 kuadrat ya 1 minus 2 kali 1 kali X per L plus ini kuadrat X kuadrat per L kuadrat gitu. Ini sudah hasil dikuadratkan, kemudian integralkan perbagian 1 per 1, 1 jadi X, yang di sini jadi X kuadrat, sini jadi X pangkat 3 per 3L kuadrat. Nah, lihat persamaan akhir, ini kan ada nilai seperti ini tinggal kita masukkan nilai L-nya ke sini. Jadi X-nya diganti dengan L karena itu batas atas ya, dikurangi 0. Nah, ini integral biasa saja, tidak ada yang rumit karena ini contoh untuk fisika modern di level kita, mata kuliah pertama yang membahas fisika kuantum. Jadi hasilnya adalah 1/3 C kuadrat L. Nah, jangan lupa ini nilainya sama dengan 1. Mengapa? Ini syarat normalisasi tadi yang di awal ini ya. Nah, karena nilainya sama dengan 1, maka C-nya bisa kita hitung. Nih, contoh di buku itu dia langsung kasih nilai C adalah akar 3 dibagi L. Itu C-nya tadi kan kuadrat. Jadi akar 3 dibagi L dan didapat nilai 1,732 nanometer, pangkat minus setengah. Ini karena akar ya, jadi satuannya juga seperti ini. Tapi inilah nilai C yang ditanyakan, nilai konstanta C. Nah, yang kedua adalah gambarlah grafik rapat peluang. Rapat peluang itu tidak lain dari fungsi ini, 1 minus X per L dikuadratkan, atau fungsi ini yang diplot nih. 1 minus 2X per L plus X kuadrat per L kuadrat. Nah, itu kalau kalian plot rapat peluang ini, kemudian kalian masukkan nilai C-nya ya, C dan L-nya dimasukkan di rapat peluang tersebut, didapat fungsi ini, dan ini kalau diplot pakai Excel kah atau pakai alat software plotting yang lain, bentuknya akan seperti ini. Nah, kalian lihat bentuknya sebenarnya tidak banyak berubah dari fungsi gelombang. Ini yang warna merah fungsi gelombang ya, rapat peluang seperti ini. Nah, jadi tidak banyak perubahan, hanya saja sedikit melandai ketika mendekati 1 nanometer. Nah, dengan demikian ketika ditanya kalau ada 40 atau 50 partikel, kira-kira posisi sebarannya bagaimana? Nah, tentu karena kita melihat rapat peluang paling tinggi di daerah sini, tentu kita akan gambar secara sketsa saja ini ya, tidak real, bahwa posisi titiknya akan paling banyak ada di sini. Nah, ingat patokan kita adalah rapat peluang, bukan patokannya nilai fungsi gelombang. Jadi harus dihitung dulu, diplot rapat peluangnya berapa, baru kita bisa gambar. Nah, kemudian yang terakhir, hitunglah peluang. Nah, ini ditanya nilai ya. Berapakah peluang katanya? Ingat peluang tadi nilainya 0 sampai 1 atau kalau jadi persen 0 sampai 100%. Menemukan partikel di daerah, ini ingat daerah delta X-nya, range-nya ya 0,01 nanometer pada posisi, ada 3 posisi yang ditanyakan. Jadi ada 3 jawaban peluang ya. Nah, karena kita sudah tahu rapat peluang, ini rapat peluangnya, nih. Kita tinggal mengalihkan rapat peluang ini dengan range-nya. Tentu range-nya tadi 0,01 nanometer ya, delta X. Yang aku tuliskan di sini, delta X-nya adalah 0,01
0,01 nanometer. Sementara rapat peluangnya atau P besar X-nya, ini rumusnya, karena sudah dihitung dari fungsi gelombang kuadrat tadi, dan tinggal dikalikan saja keduanya untuk posisi X yang ditanyakan. Jadi posisi X yang ditanyakan tentu bervariasi ya, macam-macam, ada X1, ada X2, ada X3, sehingga kalau dikalikan dengan delta X masing-masing, maka kita bisa dapat jawaban yang berbeda-beda. Ini 0,027, 0,0075, ada 0,00008. Nah, kalau diubah persen bisa beda-beda nih, 2,7, 0,75, 0,008%. Artinya peluang yang paling kecil itu ada di 0,95 nanometer. Nah, 0,95 nanometer itu di mana sih? Itu ada di sini, 0,95 hampir 1 gitu ya. Kemudian di sini peluangnya sangat kecil, 0,008%. Kemudian di 0,5 nanometer itu ada bagian tengah di sini. Peluangnya adalah cukup mendekati 1 ya, 0,75%. Nah, tentu yang paling besar dari grafik tadi kelihatan ada di posisi X1 0,05 nanometer, itu kira-kira 0,05 itu kira-kira di sini nih. Nah, di sini. Ini peluangnya paling besar yaitu 2,7%. Nah, ini kalau peluangnya semua dijumlahkan, ini juga nilainya sama dengan 1 gitu ya. Untuk semua nilai X, tapi harus pakai integral. Nah, ini jawabannya kalau ditanya peluang, yaitu perkalian dari rapat peluang dikalikan dengan range-nya, jarak range dari yang ditanyakan. Oke, ini hanya contoh sederhana saja. Silahkan kalian pelajari kemudian. Mungkin aku ada pertanyaan, atau mungkin ada pertanyaan dulu sih dari sini, biar kita clearkan. Kalau ini langsung tanya aja biar jelas gitu ya. Baru kita nanti kuis singkat sebentar. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan aja sekarang. Bisa chat, bisa langsung. Kalau nggak ada kita kuis singkat sebentar. Silahkan ditulis di kolom chat kalau ada pertanyaan atau langsung tanya. Kalau sudah mulai paham, nggak ada pertanyaan, boleh aja. Nggak ada pertanyaan. Nah, kalau memang tidak ada, kita cek pemahamannya sebentar. Di yang kuis 3 ini ya. Pertanyaannya adalah hitunglah nilai dari konstanta A. A itu yang mana? A itu ini ya, tinggi dari Ini A. Tinggi dari kurva P. Bukan fungsi gelombang ya ini, tapi rapat peluang. Tinggi dari kurva rapat peluang itu adalah A. Kalian diminta untuk menghitung nilai A. Jawabnya sama di ini saja, di link Google Form, link yang terbaru ya, ini aku kasihkan. Di link yang terbaru di situ ada pilihan apakah A, B, C, D, E atau F. Pilihan jawaban A itu yang mana, yang di share screen ini ya. A itu yang ini, B ini nilainya. A itu ini, B itu A-nya sama dengan 1, C itu A-nya sama dengan 0,5, nih macam-macam jawabannya. Jangan lupa ada bedanya, ada yang satuannya -1, ada yang satuannya pangkat -setengah. -setengah itu kan akar maksudnya. Hitunglah nilai A.
semua satuannya sama ya. Di jawaban milimeter, di grafik juga satuannya milimeter. Jadi nggak perlu ubah-ubah satuan. Silahkan bebas aja sesuai pemahaman masing-masing. Jawabannya apa? Yang ditanya nilai A. A-nya berapa? A ini ada di sumbu Y. Sumbu dari rapat peluang. Dx ini. Fungsi gelombangnya nggak diberitahu. Cuma diberitahu bentuk kurva dari rapat peluang saja. Atau hasil kuadrat dari fungsi gelombang. Kalau ditanya fungsi gelombang bentuknya seperti apa, kita tinggal tarik akar saja ya dari kurva ini. Karena ini kuadrat gitu. Tapi yang ditanya adalah nilai A atau konstanta. Ini aku tambahi opsi. Saya belum tahu cara menghitung. Benar ya, saya belum tahu cara menghitung di sini. Mungkin yang tadi Kadung jawab 3 orang, berarti nggak ada opsi itu ya. Nah, yang belum jawab ada opsi saya belum tahu cara menghitung. Kita tunggu beberapa saat, link yang terakhir untuk diklik. Tidak masalah kalau keliru, karena kita hanya ingin ngecek pemahaman setelah menghitung atau mengikuti solusi tadi. Kita udah belajar fungsi gelombang, rapat peluang, nilai peluang, model cahaya, kemudian panjang gelombang de Broglie, dan sekarang di pertanyaan yang ketiga atau kuis yang ketiga kalian diminta menghitung nilai konstanta A. Kita tunggu responnya untuk menjawab. Dihitung saja kalau butuh hitung-hitungan, kalau misalnya bisa langsung di luar kepala mikir dikit dapat jawaban bisa juga, atau kalau perlu coret-coret aja dulu.
Oke, masih kita tunggu. Yang lain mungkin lagi menghitung, coret-coret. Silahkan sambil dipilih jawabannya. Oke, kita tunggu responnya sebentar lagi. Kalau tidak ada, aku tutup ininya, opsi untuk masuk jawaban. Oke, mungkin sudah semua ya. Nah, ini coba aku copy, tak posting di sini. Nah, itu jawaban kalian. Kelihatan ya. Yang apa namanya? Yang merah ini adalah yang B, ini B. Kemudian yang biru ini adalah yang A. Yang ungu tentu E, udah jelas ya. Hijau ini D, orange ini C. Nah, ini apa namanya? Sebaran jawaban kalian. Jadi paling banyak antara B dan A ya pilihannya. Antara A atau B nih paling banyak jawabannya. Oke, sekarang kita lihat. Kalian kan ditanya nilai konstanta A. Nah, yang harus kalian ingat adalah bahwa tadi itu kita bicara syarat normalisasi, yaitu integral min tak hingga sampai tak hingga dari fungsi rapat peluang atau Px ini ya, karena tidak dikasih fungsi gelombang terhadap dx, ini nilainya harus 1. Nah, kalau integral, ini cara gampangnya karena grafiknya cuma antara 0 sampai 2, ini kita bisa aja coret batasnya ya, ini 0 sampai 2. Tapi fungsinya kan nggak diberikan di sini. Paling gampang adalah kita gunakan interpretasi bahwa integral itu adalah luasan. Seperti yang tadi kita bicarakan ya, integral Px itu ya luasan di bawah kurva ini. Artinya luasan di bawah kurva nilainya harus sama dengan 1. Nah, kuisnya ini kan kuis singkat aja, nggak perlu hitung-hitungan ribet gitu ya. Kalau luasan yang dimaksud berarti setengah alas dikalikan tinggi itu harus sama dengan 1. Nah, alasnya sendiri berapa? Alasnya adalah tentu ini 2 mm. Tingginya berapa? Tingginya adalah tentu ini ya, yaitu nilai A. Nilai yang dicari berarti setengah dikali 2, jangan lupa satuan ya tadi, dikalikan A itu sama dengan 1. Nah, artinya nilai A sudah kelihatan dari sini, 2-nya dicoret, itu adalah ya ini 1, jangan lupa ya ini kita pakai satuan di sini,
setengah dari alas. Alas ini adalah milimeter ya di sini. Milimeter dikalikan A sama dengan 1. Berarti A-nya adalah milimeter min 1 gitu. Nah, artinya jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Jadi di sini kita sudah bisa menghitung tanpa perlu integral karena fungsinya nggak dikasih, dan juga ini fungsi yang sederhana segitiga. Kita bisa hitung dari luasan setengah alas kali tinggi setengah kali 2 mm dikalikan A sama dengan 1. 1 adalah syarat normalisasi dari rapat peluang. Kita dapat nilai A adalah 1 per milimeter. Atau 1 dikalikan milimeter pangkat min 1. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nah, ini yang B itu yang warna merah ini ya. Jadi memang cukup dominan. Banyak juga yang jawab A, tapi mungkin yang jawab A keliru menghitung. Nah, aku nggak tahu apa kalian benar menghitung dengan cara seperti ini atau ada interpretasi yang lain gitu ya. Tapi ini cara yang kita gunakan untuk mendapatkan nilai A. Nah, mungkin satu kalimat lagi, yaitu fungsi gelombang yang macam-macam bentuknya itu bisa didapat dengan cara menyelesaikan persamaan Schrödinger. Jadi persamaan Schrödinger itu yang menjadi pokok pembahasan fisika kuantum ya, tapi tentu bukan pokok bahasan kita. Aku hanya kasih tahu aja ini adalah persamaan diferensial order 2. Ini fungsi gelombang yang dicari. Sebelahnya adalah seperti ini, dan ini hanya yang bergantung pada sumbu X saja ya. Walaupun realnya yang dicari adalah ini nanti di fisika kuantum. Tapi ini yang kita kenal dengan persamaan Schrödinger. Jadi turunan 2 kali, selisih sebelah sini, selisih sini adalah selisih energi dengan energi potensial. Nah, fungsi gelombang itu pula yang nanti akan menentukan, seperti yang kita lihat dulu di awal pertemuan, bentuk dari kebolehjadian menemukan elektron. Nah, ini adalah gambar kebolehjadian menemukan elektron di sekeliling atom hidrogen atau fungsi gelombang tadi ya. Ini misal pojok kanan atas, gambar pojok kanan atas, ini elektron paling sering ditemukan di daerah yang putih ini. Kalau energinya naik, elektron paling sering ditemukan di sini. Nah, plot seperti ini hanya bisa kita dapatkan jika kita menurunkan fungsi gelombang dari atom hidrogen, yaitu yang bentuknya mungkin agak rumit sekarang, tetapi nanti ketika fisika kuantum kalian akan menurunkan fungsi gelombang seperti ini. Nah, untuk sementara kita tahu interpretasinya saja, bahwa ini fungsi gelombang yang kita bahas tadi, dan untuk elektron di atom hidrogen fungsi gelombangnya adalah yang dikotakin itu, dan bentuknya bermacam-macam tergantung tingkat energinya. Oke, mungkin ini mencakup seluruh pembahasan kita hari ini. Mulai ini ya, acuan kalian, 3 model cahaya, percobaan interferensi cahaya dan elektron. Itu ada dualisme gelombang partikel di sana, itu istilahnya biasanya. Kemudian ada objek kuantum memiliki fungsi gelombang. Kemudian fungsi gelombang itu bagaimana cara mendapatkannya, kita harus menyelesaikan persamaan Schrödinger. Nah, kita akan membahas yang bagian E ini lebih banyak lagi nanti di hari Kamis, insya Allah. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Ini kalau nggak salah kita ada rekamannya. Oke, rekamannya bisa aku posting di YouTube. Nanti kalian bisa akses di YouTube-nya aja. Aku kasih linknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya, Pak. Untuk Boleh, absennya gimana ya, Pak? absennya seperti yang aku sebutkan di awal tadi, nanti aku lihat dari partisipasi kalian waktu kasih pertanyaan atau apa jawab kuis 1, 2, dan 3. Oke, Pak, terima kasih. Oke, jadi nggak perlu isi daftar hadir sendiri ya, nanti aku yang isikan dari keaktifan kalian di hari ini, yaitu dari mengisi pertanyaan atau mengajukan pertanyaan atau jawab Q1, kuis 1, 2, dan 3 tadi. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, insya Allah ketemu hari Kamis ya. Nanti Kamis kita lihat dulu apakah nanti offline atau online. Ini semua pada di Balikpapan atau ada yang pulang kampung? Ada juga yang pulang kampung, Pak. Oh, berarti mungkin
hybrid ya, tapi aku agak khawatir hybrid nggak apa ininya, nggak terlalu efektif ya, karena nggak kedengeran mungkin atau apa. Oke, kita cukupkan sampai di sini ya. Aku tutup Zoom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.